Indonesia memperoleh kemerdekaannya setelah berabad-abad dijajah oleh berbagai kekuatan kolonial. Proses menuju kemerdekaan itu penuh dengan perjuangan dan peristiwa penting. Salah satu tonggak pentingnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai tumbuh di Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka menuntut kemerdekaan dari penjajah Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ketika Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, gerakan kemerdekaan Indonesia terus berkembang. Jepang memanfaatkan situasi ini dengan membangkitkan semangat nasionalisme untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi pada saat yang sama, gerakan ini mempersiapkan basis bagi perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, suasana politik di Indonesia sangat kacau. Di tengah kekacauan ini, Soekarno dan Hatta yang mewakili rakyat Indonesia memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi yang maha mulia Teno Eka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekat, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka. Proklamasi itu menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya Republik Indonesia. Namun, perjuangan untuk mengamankan kemerdekaan baru saja dimulai. Belanda yang berusaha untuk memulihkan kendali kolonialnya di Indonesia menolak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha merebut kembali wilayah jajahannya. Pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda berlangsung selama beberapa tahun, yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia atau Perang Revolusi. Namun, melalui perjuangan yang gigih dan dukungan internasional termasuk mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara merdeka setelah melewati periode panjang perjuangan melawan penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah titik awal dari perjalanan menuju kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia modern. Namun, kondisi politik di Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945 masih diwarnai kekacauan dan ketegangan. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan
diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama sekutu, serta Netherlands Indies Civil Administration atas nama Belanda yang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Indonesia sudah memiliki kemerdekaannya secara de facto maupun de jure. Namun, jalannya pemerintahan masih terbilang belum stabil. Pancasila sebagai dasar negara dan sistem liberal atau demokrasi parlementer terdiri dari para menteri yang duduk dalam kabinet, dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR, bukan presiden. Pada masa setelah kemerdekaan, Indonesia masih bebenah di bagian politik, sosial, dan ekonomi. Ketegangan, kekacauan, serta insiden masih sering terjadi, apalagi dengan pihak sekutu yang masih belum mau melepas Indonesia. Pemerintahan Indonesia memang sudah berdiri penuh, namun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat. Periode ini dikenal sebagai periode reformasi, ditandai oleh perubahan struktural seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden. Sistem pemilihan presiden di Indonesia mengikuti prinsip demokrasi. Proses pemilihan presiden Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang mencakup pemilihan umum secara langsung oleh rakyat serta proses politik internal di lembaga-lembaga negara. Berikut adalah 5 rangkaian proses pemilihan presiden di Indonesia. Yang pertama, pemilihan umum presiden. Pemilihan umum presiden di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dapat memilih presiden dan wakil presiden yang mereka inginkan. Yang kedua, pendaftaran calon presiden. Calon presiden dan wakil presiden harus mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mereka harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk syarat kewarganegaraan, usia, integritas moral, dan dukungan politik yang diperlukan. Yang ketiga, kampanye pemilihan. Setelah pendaftaran, calon presiden dan calon wakil presiden memiliki waktu untuk melakukan kampanye politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Kampanye ini mencakup debat, pemilihan umum, penyebaran materi kampanye, dan berbagai kegiatan lainnya. Yang keempat ada penghitungan suara dan penetapan pemenang. Setelah pemungutan suara, KPU akan melakukan perhitungan suara secara cermat dan transparan. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, KPU akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang pemilihan presiden. Yang kelima ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik untuk memimpin negara selama periode 5 tahun. Pelantikan dilakukan dalam sebuah upacara resmi yang dihadiri oleh berbagai pejabat negara dan tokoh penting lainnya. Sistem pemilihan presiden di Indonesia menekankan pada partisipasi politik rakyat dan prinsip demokrasi. Proses ini diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh lembaga-lembaga negara seperti KPU untuk memastikan keadilan, transparansi, dan integritas selama proses pemilu. Undang-undang mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu. Berikut ini adalah syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden, yaitu yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, yang ketiga suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia, yang keempat tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Ada pula syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu antara lain. 1.
1. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai. Yang kedua, partai politik peserta pemilu dan atau gabungan partai pemilu peserta pemilu yang dapat mengusulkan bakal pasangan calon harus memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR pada pemilu anggota DPR sebelumnya atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu. Undang-Undang Pemilu pun menetapkan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Setelah 2 periode kepengurusan Presiden Joko Widodo, tepat pada tahun 2024 ini, kita sudah kembali melaksanakan pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden. Dilansir pada halaman BBC News Indonesia, bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sudah selesai menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada tahun 2024. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, di mana sebagian diantaranya adalah pemilih pemula. Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama. Sejauh ini terdapat 3 koalisi besar yang terbentuk mengikuti figur yang bertarung pada pemilu tahun 2024 ini. Ada Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Potensi penyalahgunaan wewenang, terbajiknya sistem demokrasi, hingga ancaman suburnya politik dinasti dinilai pengamat politik akan mewarnai jalannya pilihan presiden tahun 2024. Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin 16 Oktober 2024 lalu, putusan ini dianggap membuka jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Surakarta yang baru berusia 36 tahun, untuk bertarung dalam Pilpres mendatang. Pada Senin 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye damai pemilu tahun 2024. Yang dihadiri 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilihan presiden tahun 2024. Mereka adalah pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan selanjutnya adalah penandatanganan deklarasi. Berkenan untuk bisa membubuhkan tanda tangan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1. Kami mohon untuk bisa mengawali Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD, dan juga Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhaimin Iskandar. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Selanjutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak. Selanjutnya pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD.
Baik, kami mengucapkan terima Deklarasi kampanye damai pemilu ini menandai awal mula masa kampanye Pilpres 2024 yang dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, Komisi Pemilihan Umum menggelar debat calon presiden dan calon wakil presiden sebanyak 5 kali. Dalam pemilu kali ini, generasi muda berusia 22 sampai 30 tahun akan mendominasi pemilih secara nasional dengan porsi 56% atau sekitar 114 juta. Separuh dari mereka akan menjadi pemilih pemula. Dilansir pada halaman BBC News Indonesia, Komisi Pemilihan Umum sudah secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan presiden 2024 dalam rapat pleno yang digelar di Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Penetapan ini dilakukan selang 2 hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil pemilihan presiden. Ketua KPU yaitu Hasyim Asyari mengungkapkan, KPU sudah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 dalam pemilihan umum 2024. KPU pun menyatakan bahwa Prabowo Gibran menang setelah memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Selanjutnya mohon dipersiapkan untuk penandatanganan berita acara oleh ketua dan anggota KPU. Udah. Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum tahun 2024. Kami mengundang para anggota KPU untuk menandatangani berita acara. Yang pertama kami persilahkan Mas Agus Melas, Mas Sulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Idam Holik, Mbak Betty Epsilon Idrus, dan Mas Parsadan Harahap untuk bersiap penandatanganan.